Ya, itu tadi peragaan busana atau dalam hal ini kebaya. Jadi di sini nanti kita akan bercerita tentang bagaimana mengisi hidup kita dengan memberikan makna. Banyak orang yang secara fisik sempurna, tetapi mereka tidak mampu mengisi hidup mereka dengan hal-hal yang bermakna. Sebaliknya, banyak saudara-saudara kita yang secara fisik tidak sempurna, tetapi mereka mampu mengisi hidup mereka dengan hal-hal yang bermakna. Kali ini saya akan bercerita tentang bagaimana mengisi hidup dengan hal yang bermakna. Salah satu diantaranya berkaitan dengan kebaya yang baru saja Anda saksikan. Dan mari kita sambut Ami Atmanto. Terima kasih untuk hadir. Terima kasih. Para pemeraga atau model boleh kembali ke tempat. Baik, Mbak Ami, silakan duduk. Terima kasih. Terima kasih sudah hadir di acara Kikandi. Terima kasih. Jadi kebaya yang baru diperagakan tadi itu karya Anda? Iya, alhamdulillah karya saya. Apa benar dalam pembuatan kebaya-kebaya tadi Anda melibatkan para penyandang tunarungu? Iya, jadi kebetulan alhamdulillah saya punya rumah kreatif Ami Ibrahim Atmanto. Jadi yang didirikan tahun 2008. Itu saya banyak melatih tunarungu, duafa, intinya kaum marginal. Dan itu ada berapa banyak sekarang kalau tunarungu? Tunarungu sekitar 400-an lebih, hampir 500. 400 sampai 500 lebih. Ya. Ya, menarik untuk mengikuti perjalanan hidup seorang Ami Atmanto ya. Tapi yang lebih menarik lagi bagaimana Anda melibatkan penyandang tunarungu untuk ikut berkarya berkaitan dengan kegiatan Anda merancang busana. Tapi sebelum kita lanjutkan, mari kita simak cerita tentang Ami Atmanto berikut ini. Dukungan terhadap kaum difabel dapat dilakukan dengan berbagai macam cara. Salah satunya, seperti yang dilakukan oleh salah satu desainer ternama, Ami Atmanto. Hobi dalam dunia fashion sejak masih muda membawa Ami membuat Royal Sulam di tahun 2006. Keberhasilannya di bidang fashion tidak membuatnya lupa pada sesama. Ami menyisihkan waktu untuk berbagi ilmu dan memberikan pelatihan pada ibu-ibu yang kurang mampu dan perempuan-perempuan penyandang tunarungu. Melalui rumah kreatif yang didirikan Ami tahun 2008, sudah ratusan ibu kurang mampu dan penyandang disabilitas yang mendapat pelatihan gratis. Pelatihan di rumah kreatif Ami Atmanto berupa pemasangan payet dan motif di baju yang didesain oleh Ami Atmanto. Dari peserta pelatihan ini, sudah ada yang dapat mandiri dengan menerima pekerjaan dari desainer lain. Karya Ami Atmanto bukan hanya diakui di Indonesia, namun juga mancanegara. Miss Universe 2007 Rio Mori menggunakan karya Ami saat berkunjung ke Indonesia. Ami juga ditunjuk sebagai ambasador oleh Swarovski, ornamen kristal dari Austria. Ami Atmanto banyak mendapat penghargaan atas kiprahnya membantu sesama, di antaranya Kartini Award Piala Ibu Negara Bidang Sosial tahun 2010, dan sebagai salah satu dari 100 perempuan Indonesia yang paling menginspirasi 2011. Ami berharap dengan kegiatannya memberi pelatihan dapat membuat perempuan-perempuan lebih kreatif dan mandiri dalam bidang ekonomi.
mulanya sampai Anda melibatkan penyandang tunarungu dalam karya-karya kebaya Anda nih? Awalnya di 2008 itu saya dirikan Royal Sulam Kebaya di tahun 2006. Terus satu saat saya baca bukunya Robert Kiyosaki. Dia bilang the rich become richer, the poor become poor. Yang kaya makin kaya gitu, yang susah makin susah. Terus saya berpikir apa yang bisa saya lakukan buat lingkungan saya tanpa saya membebani orang lain. Apa yang Anda ajarkan di rumah kreatif ini? Ya, saya mengajar memasang mote dan payet untuk tunarungu dan duafa, kaum marginal, ibu-ibu, dan ditambah memasang kerudung cantik. Untuk itu mereka harus bayar atau tidak? Enggak, mereka nggak harus bayar. Jadi mereka cuma saya kasih pelatihan gratis, kemudian dikasih piagam. Apa manfaat piagam ini? Piagam itu menurut mereka karena dilatih oleh desainer Ami Atmanto, mereka kan banyak mengambil payetan sup ke Tanah Bank, ke Cempaka Mas. Itu semacam gitu. sertifikat gitu ya, Iya. bahwa mereka punya keterampilan ya. Jadi mereka bilang, alhamdulillah Bu, kalau biasanya dibayar 12.000. 12.000 satu kerudung. Dengan piagam itu mungkin bisa 15.000. Kalau ada yang sudah pandai kemudian membuka usaha fashion sendiri atau menjahit sendiri bagaimana? Ada, namanya Amalia. Dan sekarang Amalia agak susah dipanggil karena dia udah buka banyak order. Udah buka dia kebetulan seneng make up gitu. Terus saya dengar terakhir dia buka payet-payetan untuk baju pengantin. Menarik ya, dari rumah kreatif itu kemudian banyak perubahan terjadi pada ibu-ibu janda-janda miskin ini, kemudian penyandang tunarungu. Nanti tentu penonton ingin tahu apa kesulitan atau tantangan yang Anda hadapi mempekerjakan penyandang tunarungu. Tapi kita rehat sejenak. Ikuti terus Ki Kandi. Jadi kalau misalkan nanti Bang Andi ketutupan gitu, gimana kedengaran? Kalau saya ngomong gini nggak tahu ya. Itu ngomong sendiri aja, nggak tahu. Cap kaki 3 rasa buah kemasan baru. Nyaman dibawa kemana aja. Cap kaki 3 praktis redakan panas dalam. Cap kaki 3. Belanja apa, Nek? Sayur sama Ati buat Wulan. Hamil manja, betul disuruh belanja. Aku waktu hamil makannya cuma sayur buat tok. Ngawur, gak cukup itu. Selama kehamilan, apalagi 3 bulan pertama, makanannya harus beda. Ati, telur, ikan, bergantian setiap hari. Agar ibu hamil gak gampang pusing, gak capek, dan bayi kuat. Alah, Atika! Ibu-ibu hamil, Ati telur ikan ya? Pagi, sarapan yuk. Thanks, aku udah tadi. Bisa ikut sekarang? Bisa Pak, awal diet mau bersama WRP On The Go baru. Diet praktis, nggak pakai lapar. Sekali minum, nggak pengen makan lagi. WRP On The Go. Hai Bos. Silakan nih makan nih. Aku boleh oleh. Tunggu. Kayak kamu tenang. Jual lagi aja, bukan tetap di sini. Bisnisin aja, Bo. Kita mempunyai mimpi dan harapan. Jangan pernah menyerah untuk mewujudkannya. Akan selalu ada dukungan dari orang-orang yang peduli.
senantiasa di sisi Anda. Musim hujan, musimnya kuman. Penting bagi ibu untuk menjaga keluarga dari ancaman kuman penyakit di lingkungan rumah. Musim hujan ada aja keluarga yang sakit. Saya sebagai ibu harus tahu cara mengatasinya. Perkembangan kuman di musim hujan juga meningkat dengan cukup tajam. Oleh karena itu, masyarakat rentan terkena penyakit. WIPO bersama para ibu Indonesia dalam gerakan WIPO Aksi Anti Kuman kembali hadir untuk mewujudkan lingkungan rumah yang bersih dan terhindar dari kuman penyebab penyakit. Sekarang saya tahu cara melindungi keluarga dari kuman. Harus rutin membersihkan lantai dengan disinfektan seperti Wipol. Untung sekarang ada kemasan 1.000 perak, jadi lebih mudah. Tahun ini kami kembali bersama Hakli dan sekitar 7.500 ibu-ibu mengedukasi dan membantu mewujudkan lingkungan keluarga yang jauh dari kuman penyakit. WIPO, efektif bunuh kuman di lantai. Mbak Ami, sampai hari ini kan sudah ada sekitar 400 penyandang tunarungu yang bekerja bersama Anda untuk menciptakan karya-karya kebaya yang kemudian diakui dunia internasional bahkan. Nah, yang saya bayangkan atau kami semua bayangkan itu bagaimana Anda berkomunikasi dengan para penyandang tunarungu itu, mengingat sebagian besar dari mereka itu selain tidak mendengar juga sulit berbicara. Nah, bagaimana komunikasinya sehari-hari untuk mereka bisa memahami apa yang Anda inginkan? Mereka itu belajar umumnya dengan sampel, melihat, mencontoh, dan karena fokus ya ketika mengajar itu ada gurunya, kemudian mereka udah disiapkan sampel-sampel contoh, kemudian di learningnya by doing gitu, satu-satu, kemudian gerakan tangan. Bahasa saya cuman belajarnya harus lebih hebat lagi ya gitu. Jadi udah pintar bahasa sedikit cuman ya yang menyemangati mereka aja. Saya dengar bukan cuma melatih keterampilan, tapi Anda membangkitkan harga diri mereka ya, semangat mereka ya. Mengapa bisa begitu? Saya cuma pengen mereka punya kemampuan, walaupun kalau mereka nggak bisa mengenyam pendidikan yang sama dengan orang yang punya kelebihan itu, punya kelebihan pendidikan, intelektualitas, tapi paling tidak mereka bisa punya satu karya kreatif. Siapa saja orang-orang terkenal yang sudah pernah memakai rancangan Anda yang melibatkan para penyandang tunarungu? Miss Universe Rio Mori yang waktu itu bajunya dilelang untuk membantu tsunami di Aceh, korban tsunami. Kemudian Mbak Yeni Wahid, Ibu Puan Maharani, Ibu Negara Anies Bayi juga pernah kami sampaikan karya mereka. Kemudian beberapa orang lah yang kira-kira bisa menyemangati mereka gitu. Berkaitan dengan penyandang tunarungu yang Anda berdayakan dan mereka bangga, mereka bangkit ya harga dirinya. Ada juga Angki ya. Angki adalah salah satu ikon yang penyandang tunarungu tetapi dia tidak mau menyerah ya. Angki, apa kabar? Baik sekali, Bang. Baik, iya. Apa saja kegiatan Angki sekarang? Aku seperti biasa mencoba untuk konsistensi dan mempertahankan menjalankan social enterprise. Social enterprise? Iya. Jadi berusaha untuk bisa mandiri secara tidak bergantung dengan orang lain dan juga bisa mandiri secara finansial. Sebagai penyandang tunarungu, apa tantangan terbesar yang Angki hadapi? Tantangan terbesar paling dihadapin itu adalah masalah kemandirian untuk khususnya tenaga kerja gitu. Jadi bedanya kalau untuk mencari pekerjaan pada zaman dulu itu kan tergantung dari institusi apakah siap untuk menerima tunarungu gitu, karena
kebanyakan sekali persepsi institusi itu merasa mampu nggak ya untuk bekerja gitu. Jadi Nah, Angki sendiri ini bisa mendengar saya atau membaca gerakan bibir? kalau mendengar harus gunakan alat bantu dengar supaya volumenya dinaikin. Tapi tetap harus gerakan bibir, Bang. Jadi kalau misalkan nanti Bang Andi ketutupan gitu, ini nggak kedengar apa-apa. Kalau saya ngomong gini nggak tahu ya. Itu ngomong sendiri aja. Dari pengalaman, apa yang dibutuhkan tunarungu dari masyarakat? Dukungan apa? Dari masyarakat itu adalah dukungan untuk memberikan kesempatan. Kesempatannya itu dalam arti kesempatan berteman, gitu kan. Itu udah pasti. Kesempatan memberi kesempatan untuk bisa berkarya teman-teman tunarungu, gitu. Karena teman tunarungu di sini itu kalau dilihat mereka punya skill yang luar biasa sekali ya, punya semangat yang luar biasa sekali. Kita tidak akan bisa menjadi siapa-siapa kalau bukan dukungan lingkungan sekitar kita. Kadang kan lingkungan sekitar itu suka lihat dari tatapan mata yang membuat kita walaupun tidak mendengar tapi kita bisa melihat, kayak merasa kita diakui atau tidak, itu kita tahu, feeling. Jadi kalau memang masyarakat itu menerima kita, kita bahagia. Tapi kalau misalkan tatapannya udah nggak, itu buat kita makin drop. Karena salah kita apa sih kalau sampai masyarakat begitu tidak mengakui kita, sedangkan kita masih punya mimpi-mimpi yang ingin kita capai. Iya, menarik. Kita dengar sekali lagi. Ini terakhir, apa harapan Angki untuk penyandang tunarungu, teman-teman yang lain? Ini harapannya tidak hanya untuk tunarungu aja, tapi untuk semua teman-teman disabilitas, karena kita semua sama gitu, nggak ada yang beda, sama juga untuk teman-teman umum lainnya. Dan harapan aku itu adalah jangan hanya menunggu kesempatan datang. Kita tahu mendapat pekerjaan itu nggak gampang. Jadi kadang-kala kalau misalnya mendapatkan pekerjaan itu sulit, kenapa nggak kita ciptakan aja? Gitu. Kayak misalnya kenapa sekarang aku ada program pemberdayaan ekonomi kreatif, karena aku tahu kesempatan kita itu sulit, tapi aku lihat mereka tuh punya potensi-potensi. Makanya aku bilang ayo kita buat sesuatu, dan itu harus bisa menghasilkan, jadi produksi karya, dijual. Jadi kita nggak perlu merasa dikasihani dengan donasi, tapi beli karena mereka suka hasil karya kita. Bukan karena kasihan. Baik, terima kasih Angki ya. Nah ini menarik ya. Jangan karena dikasihani, tapi diapresiasi atas karya ya. Nah ini menarik. Nah Anda mengapresiasi para penyandang tunarungu atas karya mereka, bukan karena kasihan ya. Nah kalau dari Mbak Ami sendiri, kedepannya apa yang Anda ingin wujudkan berkaitan dengan penyandang tunarungu maupun penyandang disabilitas yang lain? Apa yang ingin Anda lakukan dalam hidup Anda? Iya, saya berharap dengan pelatihan soft skill di sisi kreatif ini, mereka memiliki ilmu dan sedikit banyak yang bisa berdampak kepada peningkatan mikroekonomiks. Mereka bisa berdaya sendiri, seperti Mbak Angki bilang, memiliki penghasilan, mengurangi ketergantungan. Karena semakin banyak ibu-ibu yang bisa pasang mote itu, suaminya senang. Saya bilang, Bu, mesti rajin mote ya, apalagi kalau udah mau lebaran. Jadi hemat budget suaminya, ibunya nggak minta beliin baju berpayet seperti itu. Jadi sudah bisa bikin sendiri. Sudah bisa bikin yang keren-keren sendiri. Terus mereka senang sekali, mulai dari situ. Kemudian ekonomi keluarga mungkin membaik, kemudian bisa menularkan kepada lingkungan. Baik. Iya, terima kasih Mbak Ami ya sudah berbagi cerita tentang penyandang tunarungu yang Anda berdayakan dan membangkitkan kebanggaan mereka atas prestasi mereka. Tamu berikutnya seorang anak muda yang beristrikan perempuan yang juga mengalami gangguan pada penglihatan karena dia seorang tunanetra. Tapi bagaimana kisah hidupnya yang menarik ini akan saya sampaikan. Kita rehat sejenak, ikuti terus Kikendi.